Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakhrul Rozi, NIM 202101010007. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian korupsi. Korupsi secara etimologis yakni berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus yang berarti membusuk, merusak, ataupun menyogok. Dalam bahasa Arab, korupsi disebut riswah yang berarti penyuapan. Dalam istilah, korupsi merupakan tindakan di mana para pejabat publik menggelapkan uang untuk kepentingan pribadi sebagai pemuas kebutuhan dalam kehidupannya. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga ataupun saudaranya ataupun bisa juga temannya. Unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek, yaitu aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kekuasaannya. Yang kedua, aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Dampak korupsi dapat terjadi di berbagai bidang, di antaranya bidang demokrasi, bidang ekonomi, dan juga bidang kesejahteraan negara. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Vita Febianti, NIM 2021001010049. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang perilaku korupsi. Yang pertama adalah bahaya dari korupsi. Bahaya dari korupsi ini ada 5. Yang pertama, bahaya untuk diri sendiri dan juga masyarakat. Bahaya bagi diri sendiri adalah ketika ia melakukan sebuah tindak korupsi, maka seseorang tersebut akan kehilangan moral dan juga rasa manusiawi. Kemudian bahaya korupsi bagi masyarakat adalah jika tindak korupsi sudah menjadi makanan sehari-hari masyarakat, maka masyarakat tersebut akan menjadi masyarakat yang kacau. Yang kedua adalah bahaya korupsi bagi generasi muda. Bahaya korupsi bagi generasi muda bisa dilihat ketika generasi muda menganggap bahwa korupsi adalah suatu hal yang biasa atau budaya, karena sejak kecil mereka telah melihat tindak korupsi di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah bahaya korupsi di bidang politik. Salah satu bahaya korupsi di bidang politik adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap partai-partai politik. Hal ini dapat terjadi karena perilaku korupsi adalah mereka yang berkecimpung di bidang politik yang seharusnya dapat mengabdi pada rakyat, namun fakta di lapangan merekalah yang menjadi pengkhianat bagi rakyat. Yang keempat, bahaya korupsi bagi perekonomian negara. Korupsi dapat menyebabkan kerusakan dalam pertumbuhan ekonomi bangsa, antara lain adalah mengurangi nilai investasi. Dan yang terakhir adalah bahaya korupsi bagi birokrasi. Bahaya korupsi bagi birokrasi bisa dilihat dari layanan dengan kualitas yang buruk. Selanjutnya, hambatan-hambatan dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah hambatan struktural. Hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, hambatan kultural. Hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam hambatan ini adalah sikap tidak tegas dari aparatur pemerintahan terhadap kasus tindak korupsi. Yang ketiga adalah hambatan instrumental. Hambatan yang berasal dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir adalah hambatan manajemen. Hambatan yang bersumber dari tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. Langkah-langkah pemberantasan korupsi antara lain, yang pertama memperbaiki kembali pelayanan publik, yang kedua memperkuat transparansi, yang ketiga meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Yang terakhir adalah klasifikasi perbuatan korupsi dalam Undang-Undang Korupsi. Yang pertama, merugikan keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang dan juga gratifikasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Qoriratul Qayyimah, NIM saya 202101010008. Di sini saya perwakilan dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pertentangan integritas dengan korupsi. Integritas merupakan keutamaan atau kebajikan yang mendorong individu yang memilikinya untuk melakukan upaya partisipatif terbaik, mewujudkan kehidupan bersama yang baik. Melalui pengelolaan berfungsinya semua partikularitas yang individu tersebut miliki atau pengaruhi keterwujudannya. Individu yang dimaksud di sini bisa berupa seorang manusia atau suatu institusi atau organisasi yang secara fungsional dikendalikan atau dipengaruhi sekelompok manusia di dalamnya. Pada seorang manusia, integritas merupakan suatu karakter yang baik, sedangkan pada suatu institusi atau organisasi, integritas merupakan suatu budaya organisasi yang baik. Baik seorang manusia maupun pada suatu institusi atau organisasi, integritas menimbulkan daya dorong untuk mengarahkan berfungsinya partikularitas demi kebaikan umum yang sebanyak mungkin manusia itu bisa ikut merasakannya. Dengan demikian, ekspresi integritas secara langsung berlawanan dengan korupsi, sementara tindakan yang berintegritas mengarahkan berfungsinya partikularitas demi kebaikan bersama. Korupsi mengarahkan apa yang seharusnya menjadi kepentingan bersama atau kebaikan bersama demi kepentingan partikularitas. Sementara, tindakan yang berintegritas memperbesar kemungkinan terwujudnya komunitas yang ideal. Korupsi merusak atau memperkecil kemungkinan terwujudnya komunitas ideal. Makna integritas tidak menekankan pada partikularitas lawan kebaikan bersama, dengan memosisikan satu lebih penting daripada yang lain, melainkan menekankan pada arah fungsional dari partikularitas kepada kebaikan bersama. Penekanan pada arah fungsional ini menunjukkan bahwa ekspresi integritas secara substansial berlawanan dengan korupsi, karena korupsi mendorong apa yang seharusnya menjadi kepentingan bersama menuju ke arah kepentingan partikular. Jelas, sebagai karakter yang baik atau budaya organisasi yang baik, integritas mengandung keniscayaan logis menangkal korupsi. Dari pernyataan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa integritas mengarahkan yang awalnya partikularitasme itu sendiri adalah mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum menuju kebaikan bersama. Nah, jadi integritas yaitu mengarahkan atau mengubah fungsional partikularitasme itu sendiri menuju kepada kepentingan bersama atau kebaikan bersama, sehingga kita semua dapat merasakannya. Sedangkan korupsi, apa yang seharusnya menjadi kebaikan bersama, diubah menjadi demi kepentingan partikularitas, atau mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya, akan diteruskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimatul Jannah, NIM 202101010005. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya tentang sejarah korupsi. Sejarah korupsi di era Orde Baru. Pada masa Orde Baru, korupsi semakin merajalela dan merasuk ke semua lini kehidupan dan pemerintahan. Kegagalan pemberantasan korupsi yang semakin nyata di era rezim Orde Baru diwarnai oleh lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang sengaja dibuat untuk melindungi tindakan para koruptor agar bebas dari jeratan hukuman. Pola pemerintahan Orde Baru yang melindungi koruptor ini dapat dipahami jelas melalui pendekatan ekonomi politik korupsi. Karena sikap pemerintahan Orde Baru yang demikian itulah maka negara Indonesia dikenal oleh para pengamat asing sebagai negara kleptokratik yang istilah menyebut sebuah negara para maling. Kegagalan pemberantasan korupsi di masa Orde Baru secara nyata juga mencerminkan belum adanya penanganan yang dipraktekkan seakan-akan tidak memiliki nilai yang dapat mencegah potensi terjadinya korupsi di tubuh birokrasi.
Selanjutnya di era reformasi. Yang pertama di era pemerintahan B.J. Habibie, di mana pada pemerintahan B.J. Habibie mengeluarkan sebuah undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas (KKN). Berdasarkan undang-undang tersebut, muncullah berbagai badan anti korupsi, diantaranya KPKPN, KPPU, dan Komisi Ombudsman. Akan tetapi kelembagaan-kelembagaan tersebut tidak dapat menunjukkan kinerjanya sebagai badan anti korupsi yang efektif. Selanjutnya di era pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Gerakan Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan sebuah nama Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun lembaga ini yang diketuai oleh Hakim Agung Andi Andojo tersebut dibubarkan karena menurut Mahkamah Agung keberadaan dan strukturnya tersebut tidak lazim, hingga Gus Dur dilengsarkan dari jabatan sebagai presiden dan pemberantasan korupsi tetap tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Selanjutnya di era pemerintahan Megawati. Di masa inilah pemerintahan membentuk KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana KPK ini walaupun lembaga baru, tetapi KPK tetap menunjukkan diri sebagai lembaga yang berwibawa dan ditakuti oleh para pejabat. Selanjutnya di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Di samping melanjutkan gebrakan dari pemerintahan sebelumnya, SBY juga membuat gebrakan yang disebut Tim Tas Tipikor atau Tim Pemberantas Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Kepres nomor 61 tahun 2005. Lembaga ini mengemban misi melakukan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan. Eksistensi dan kedudukannya berada di bawah pertanggungjawaban Presiden. Berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh penguasa sejak Orde Lama hingga pemerintahan SBY JK secara kasat mata belum menunjukkan hasilnya secara gemilang. Hal ini muncul kewajaran apabila korupsi dikaitkan dengan sistem politik dan birokrasi yang korup, sehingga membentuk budaya di tengah masyarakat yang menganggap korupsi adalah masalah biasa, bukan sebagai kejahatan atau bencana the root of all atau everest bagi negara. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfirdausi Nuzula, NIM saya 202101010006. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan korupsi di Indonesia. 1. Era sebelum Indonesia merdeka. Sejarah sebelum Indonesia merdeka sudah diwarnai oleh budaya tradisi korupsi yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan, dan juga wanita. 2. Era pasca kemerdekaan. Pada era di bawah kepemimpinan Soekarno, tercatat sudah 2 kali dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, yaitu Paran dan Operasi Budi. Paran singkatan dari Panitia Retoling Aparatur Negara, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya, dipimpin oleh Abdul Haris Nasution dan dibantu oleh 2 orang anggota, yakni Profesor Muhammad Yamin dan Ruslan Abdul Ghani. 3. Era Orde Lama. Sejarah membuktikan bahwa gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia sudah lama dilakukan oleh para penguasa, yaitu sejak pemerintahan Orde Lama. Berbagai upaya dan strategi sudah diupayakan dalam pemberantasan korupsi, antara lain ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi. 1. Tim Tas Tipikor atau Tindak Pidana Korupsi. 2. Komisi Pemberantasan Korupsi. 3. Kepolisian. 4. Kejaksaan. Dan 5. BPKP. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.